5, 4, 3, 2, 1, close the door. Jadi Kobuser. Yo, what's up guys? Welcome back to the channel terkeren, termantap, terkece, termewah di Indonesia guys. Ata. Oke, saat ini saya nggak punya opening apa-apa, tapi langsung aja kita cek pertanyaan di Instagram kemarin. Cekidot. Cara mengikhlaskan orang gimana? Mengikhlaskan itu tuh butuh waktu dan proses. Jadi ya kurang lebih hanya waktu yang bisa menjawabnya. Walaupun aku ngomong kayak gini nih, gak bisa juga kamu langsung tiba-tiba berubah atau langsung gimana untuk mengikhlaskan seseorang. Seperti yang aku bilang tadi, butuh waktu dan proses. Karena kenapa? Waktu memberikan kita peristiwa hidup, suka, duka, senang, pahit, semuanya udah terangkum. Termasuk mengikhlaskan seseorang itu pasti sulit karena ini peristiwa hidup. Ya mau gak mau kamu harus menerima keadaan ini. Kamu mengikhlaskan seseorang itu ya memang berat sih awalnya, tapi lama-kelamaan kalau kamu punya kesibukan, punya rutinitas, punya waktu luang yang kamu manfaatkan untuk bersama keluarga, bersama teman, ya nggak usah lah terlalu memikirkan masalah yang bisa nyakitin kamu atau bikin perasaan jadi gak enak. Ya selebihnya ini pelajaran untuk kedepannya, untuk kamu biar lebih dewasa. Pengalaman masa lalu ya? Ya mungkin itu sebagian dari pelajaran hidup yang sudah aku bilang tadi, peristiwa tuh. Mungkin kata-kataku ini nggak terlalu banyak di a i o i i. Ya mungkin ini sedikit sharing dari aku pribadi ya. Mungkin kedepannya kamu bisa manfaatin ini untuk bisa jadi pendewasaan diri, jadi lebih dewasa aja lah pokoknya. Menerima semuanya ini emang berat, tapi kamu bisa melepaskan ini jauh lebih hebat dari Dodi. Lepaskan Dodi, lepaskan. Oke guys, next. Bagaimana cara dapetin hati kakak Alvin? Cara dapetin hatinya aku ya, kalau menurut aku sini rata-rata yang cewek yang biasa aku sukain itu dari cara dia ngomong, cara perilakunya, keanggunannya, mungkin kayak gitu sih, mungkin lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dari sudut pertanyaannya tuh bagaimana cara dapetin hati seseorang, nah aku punya tips-tipsnya nih, karena berdasarkan dari pengalamanku juga, ada beberapa yang berhasil, ada juga yang gagal. Jadi pertamanya tuh kita gunakan tips 5S yang kita dapatkan biasanya dari sekolah juga ada. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang pertama tuh senyum. Kalau kamu ketemu sama orang yang kamu sukai, lebih baiknya kamu senyum. Kalau dia merespon, artinya ada peluang untuk kamu. Kemudian habis senyum, kalian bisa sapa, habis itu salam. Loh, apa bedanya salam sama sapa? Kalau sapa tuh kan hey, kalau misalnya salam tuh kayak ketemu saliman gitu. Di sekolah. Di mana aja kalau bisa ketemu. Kalau perempuan yang gak mau salam, Gak tahu. Ya pokoknya itulah. Yang lanjutnya jangan-jangan untuk sekolah nih salaman sama bu guru. ya pokoknya habis, yang penting kalian ada usaha lah, bisa dekat gitu, bisa dekat, bisa sharing, ngobrol. Nah setelah ngobrol itu baru kalian bisa sopan santun, dijaga etikanya saat berbicara, saat mengirim pesan, itu sih. Nah dengan langkah-langkah itu kalian bisa dapatkan simpati, lalu bisa mendapatkan hatinya. Tapi kalau misalnya dia emang nggak merespon dari kelima itu, di chat juga balasnya lambat lah, singkat, lebih baik kalian mundur. Soalnya
kalau kamu ngechat terus tuh kayak mengganggu, membuat orang tuh malah risih. Jadinya kemungkinan besar kalian malah nggak direspon gitu sih. Kalau pas ketemu disalam nggak mau, disapa nggak mau, berantem. Ya setidaknya kalian bisa senyum aja. Nggak dibalas? Nggak dibalas senyum sendiri. Udah gitu aja. Pokoknya yang penting kita ada usaha. Kalau misalnya kita emang suka nih, kita ada rasa tuh emang aku suka sama kamu nih, ya ungkapin aja gitu. Kalau emang kamu suka, kalau misalnya nggak dibalas ya nggak masalah. Yang penting kita udah bisa melampiaskan rasa suka kita. Nanti kalau misalnya emang kita udah nggak suka sama dia kan bisa berubah sendiri. Ya biarkan aja ngalir. Nggak semua hal bisa dipaksakan gitu ya? Iya betul sekali. Loh, kata orang cinta itu harus diperjuangkan. Berarti harus ada yang dipaksakan dong. Kalau misalnya untuk perjuangannya setuju, tapi kalau untuk yang memaksanya tidak. Bedanya kalau untuk perjuangan itu ya, cara-cara kita mendapatkan perhatiannya, simpatinya, dan hatinya. Kalau yang memaksa itu kita udah tahu titik dimana kalau dia udah sikapnya nggak suka ke kita, kayak udah nolak kita. Nah kita udah tahu dimana batasannya kita harus berhenti dan untuk mundur. Gitu. Dan di situ jangan dipaksakan gitu. Iya betul sekali. Nah itu semua pendapatku pribadi ya. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau jawaban yang lain, kalian bukan saya, karena itu adalah pendapat saya. Terima kasih.